One Piece Chapter 1099 dengan judul Pacifista. Sampul halaman depan kali ini terlihat Oden yang sedang asik minum dan rambutnya diatur oleh beberapa tanuki. Chapter dibuka dengan kekacauan di kerajaan Sorbet di mana rumah-rumah dibakar oleh Raja Begori. Kuma berusaha sangat keras untuk memadamkan apinya dan menyelamatkan beberapa orang di sana. Kuma tampak kelelahan. Warga yang tidak tega melihat Kuma, mereka menyuruh Kuma berhenti dan kembali. Mereka tidak ingin melihat Kuma menyakiti dirinya sendiri. Sementara kita melihat Raja Begori yang melakukan ini tanpa penyesalan. Dia berkata di wilayah timur kebijakan ini berjalan dengan baik. Ini akan mendapatkan pujian dari Tenryubito sebagai kota indah tanpa sampah. Terkadang demi kebahagiaan besar seorang harus mengubah hatinya menjadi iblis dan mereformasi negaranya. Lalu di luar istana kerajaan, para warga yang tak terima kebijakan ini melakukan aksi protes. Namun mereka yang memprotes malah ditembak mati secara langsung. Kemudian Kuma datang dengan wajah yang sangat marah dan penuh luka sementara di rumah Kumaji. Kita melihat banyak yang terluka akibat kejadian ini. Bonnie merasa khawatir dengan ayahnya. Kita kembali ke istana. Terlihat Kuma saat ini sudah berada di depan Raja Begori. Kuma yang sudah hilang kesabarannya, dia menghantamkan atau menghancurkan istana kerajaan Sorbet dengan sekali serangan yang besar. Narator mengatakan, insiden di kerajaan Sorbet kemudian dikenal dengan satu orang revolusi. Lalu di Tanah Suci Marigos, seseorang melaporkan kepada Saturnus bahwa penguasa dari kerajaan Sorbet telah diganti. Kita kembali ke kerajaan Sorbet. Kuma terpaksa menjadi raja berikutnya setelah dia tidak bisa menolak dari keinginan rakyat. Semua rakyatnya menangis, senang karena bagi mereka ini adalah kebebasan sebenarnya. Kuma sebagai raja tinggal di gerejanya, lalu kita melihat Kuma yang tampak bahagia. Dia berkata, "Sudahlah, jangan menggodaku, Bulldog San adalah orang yang benar-benar mengelola negara dengan baik." Mereka mulai membandingkan dengan Raja Sorbet terdahulu. Tak lama kemudian, kita melihat Bonnie yang sudah tumbuh besar dan berlarian ke sana kemari. Orang-orang mengatakan kalau Bonnie saat ini mirip seperti Ginny. Semua orang memandang Bonnie. Lalu Bonnie bertanya kenapa mereka melihatnya seperti itu dan dia menjelaskan alasan dia berlarian. "Aku ingin berlayar bersama ayahku pada saat ulang tahunku yang ke-10. Oleh karena itu, aku ingin meningkatkan stamina-ku." Tiba-tiba Bonnie menjadi seorang bocah lagi. Semua orang di ruangan itu berteriak dan bertanya apakah Bonnie sudah memakan buah iblis. Lalu salah satu orang di sana membuka sebuah buku kalau Bonnie telah memakan buah iblis yang bernama Toshi Toshinomi. Bahkan Bonnie menunjukkan bisa membuat seseorang menjadi nenek atau kakek. Kemudian datang seorang yang menemui Bonnie. Dia mengatakan kau harus menjadi seorang putri Bonnie. Aku adalah seorang penasihat ayahmu. Aku datang membawa berita buruk. Orang tua ini dulunya mantan raja dari kerajaan Sorbet yaitu Bulldog. Dia mengatakan beritanya adalah Raja Begori berencana untuk kembali. Sepertinya ini bau propaganda Begori. Di sini menjelaskan kau membuka desa dan merebut tahta secara paksa. Ini bukti Raja Begori masih mendapatkan dukungan dari pemerintah dunia. Aku yakin dia membuat tawaran baru untuk merebut tahtanya. Aku telah menerima laporan kapal angkatan laut saat ini telah bersiaga di laut. Lalu Kuma berkomentar, aku tidak akan membiarkan dia mengambil tanah Sorbet sedikit pun. Jika dia menyerang lagi, aku lakukan selagi bisa. Hanya saja aku yakin mereka memburuku sebagai buronan. Aku tidak bisa tinggal di negara ini lagi. Dengan begini Kuma minta Bulldog kembali menjadi Raja Sorbet. Bulldog bersedia dan dia akan juga membuat tempat baru untuk Bonnie yang lebih aman. Lalu Kuma pamit kepada Bonnie untuk meninggalkan dia lagi. Kita pindah di lautan. Kuma menaiki kapal kecil sendirian berhadapan langsung dengan kapal armada angkatan laut yang banyak. Begori menyadari kehadiran Kuma, dia langsung merintahkan marinir untuk segera membunuhnya. Dia mengatakan kalau dia orang yang telah merebut tahtanya dan menjadi raja yang korupsi. Tentu saja Kuma dengan mudah menghancurkan seluruh armada itu. Narator mengatakan, setelah itu Kuma pergi ke laut dan menjadi seorang bajak laut. Kekuatannya meningkatkan ketenarannya yang menyebar seperti api liar dan mendapatkan bounty. Kita melihat poster dari Kuma, tapi kita tidak diperlihatkan nilai dari poster tersebut. Sementara Bonnie merasa kesepian, dia mengatakan aku akan sembuh setelah umurku 10 tahun, lalu akan menjadi bajak laut juga. Kemudian kita melihat Kuma seorang diri di kapal pergi ke suatu pulau, menanyakan tentang penyakit Bonnie. Ternyata dia masih berusaha keras untuk mencari obat untuk kesembuhan Bonnie. Kuma pergi ke sana kemari, tidak berhenti, mencari obat yang bisa menyembuhkan penyakit Bonnie. Terkadang dia bertemu orang yang memburu Kuma.
tapi mereka akhirnya dikalahkan oleh Kuma. Di saat dia merasa lelah atau menyerah, dia menangis mengingat Bonnie. Hingga pada akhirnya Kuma bertemu kembali dengan tentara revolusioner dan Kuma berbincang-bincang dengan Dragon. Dragon menjelaskan tentang Ivankov dan Inazuma yang tertangkap oleh marinir. Lalu ada seorang wanita yang bertanya kepada Kuma mendaftarkan dirinya menjadi kapten pasukan timur. Dia ingin minta izin dari Kuma karena sebelumnya kapten pasukan timur dipegang oleh Jinny. Dragon juga menjelaskan, Sabo dan Koala yang ingin bertemu Kuma berkomentar, kalau dia sebenarnya ingin sekali kembali pasukan revolusioner tapi dia mengingat Bonnie yang harus segera disembuhkan. Kemudian Dragon menjelaskan seorang dokter Vegapunk dari marinir yang kemungkinan dia bisa membantunya. Dengan penuh semangat Kuma pergi meninggalkan Dragon. Dia berterima kasih kepada Dragon dan berjanji akan kembali ke pasukan revolusioner jika Bonnie sudah sembuh total. Lalu Kuma kembali ke tempat Bonnie. Terlihat Bonnie menghajar seseorang sampai pingsan. Kuma datang mengajak Bonnie ke tempat Vegapunk, yaitu di Pulau Egghead. Dan akhirnya Kuma dan Bonnie bertemu dengan Vegapunk. Vegapunk berkomentar, "Fisikmu luar biasa, demi kemajuan ilmiah bolehkah aku mempelajari ototmu itu?" Lalu Vegapunk mengatakan kalau dia akan menyembuhkan Bonnie dengan metode yang belum pernah digunakan bidang medis sampai sekarang. Di sini kita juga melihat Sentomaru. Lalu Kuma dan Vegapunk saling berbicara. Vegapunk mengatakan kalau dia akan melakukan transplantasi sel dengan jumlah uang yang sesuai prosedurnya, itu seperti membuat cyborg. Kuma bertanya apa dia ingin mengubah dia menjadi cyborg. Vegapunk menjelaskan itu hanya membandingkan biayanya, bukan mengubah menjadi cyborg. Setelah itu Vegapunk terkejut sampai matanya melotot. Setelah dia baru sadar kalau Kuma keturunan dari Buccaneer. Kemudian Vegapunk meyakinkan lagi Kuma kalau dia bekerja untuk pemerintah, tapi Kuma tetap percaya apa yang dikatakan Dragon. Lalu Vegapunk ingin mengkloning Kuma dan dia sudah menyiapkan model yang sempurna untuk proyek tentara kloningan. Dan Vegapunk mengatakan, jika kau mengizinkan ngambil darahmu dan menjadikan klonmu menjadi tentara, aku akan menghapus semua biaya medis untuk prosedur Bonnie. Kemudian Kuma menjawab, tentara di mana semua prajuritnya terlihat persis sepertiku. Apakah mereka akan seperti marinir? Vegapunk menjelaskan, prajurit-prajuritku akan memiliki tubuh yang begitu kokoh sehingga mereka kebal terhadap peluru. Mereka akan menjadi pahlawan yang melindungi yang lemah dan tak berdaya. Andai saja aku bisa membuat mereka menembakkan laser juga. Para bajak laut itu pasti akan ketakutan sampai terdiam, dihadapkan pada kekuatan ilmiah yang menghancurkan penjahat tak memiliki pilihan selain menyerah. Lalu Kuma mengatakan, jika klonku berhasil menyelamatkan orang suatu hari nanti, mungkin itu bisa menjadi alasan yang baik mengapa saya dilahirkan. Sejujurnya, jika itu bisa menyembuhkan Bonnie, aku akan membuat kesepakatan bahkan dengan iblis sekalipun. Tolong selamatkan dia. Lalu kita pindah tempat Marigos. Sepertinya Saturnus mendengar percakapan antara Vegapunk dengan Kuma. Saturnus berkomentar, para prajurit klon ini dimaksudkan sebagai senjata. Nilai sebuah senjata ditentukan oleh berapa banyak orang yang bisa dibunuhnya. Vegapunk adalah orang yang bodoh karena tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak masalah, aku punya ide sendiri. Lalu kita kembali ke Kuma. Kuma mengatakan aku hanya seorang pasifis pengecut, tentu saja aku menyukai perdamaian. Vegapunk menjawab, menjaga perdamaian ya, aku suka suara itu, mengapa kita tidak menyebut mereka pasifista. Berakhir chapter kali ini. Chapter ini lanjutan flashback Kuma yang sudah kehilangan kesabarannya. Dia menghancurkan kerajaan Sorbet Raja Begori dan dia diangkat menjadi raja baru dari Sorbet. Namun, dengan insiden tersebut Kuma menjadi buronan dan menjadi seorang bajak laut. Akan tetapi sebenarnya Kuma kesana kemari mencari obat untuk menyembuhkan penyakit Bonnie. Sayangnya dia menyerah sehingga dia menangis mengingat Bonnie. Namun keberuntungannya tiba. Setelah dia bertemu dengan Dragon lagi, Dragon menjelaskan seseorang yang dipercayainya yaitu Dr. Vegapunk. Vegapunk bisa menyembuhkan Bonnie tapi butuh biaya yang besar. Oleh karena itu dia akan menyembuhkan Bonnie jika Vegapunk diizinkan mengambil sampel darah dari Kuma untuk membuat tentara kloningan dari Kuma. Tapi di sini rencana Vegapunk didengar oleh Saturnus sehingga rencananya dia bisa digagalkan atau bisa berbahaya bagi Vegapunk sendiri dan Kuma. Namun Vegapunk tidak sadar kalau percakapannya didengar oleh Saturnus. Dan di sini julukan tentara klon itu diberi nama pasifista. Sampai di sini dulu untuk review manga One Piece chapter 1099 dan sampai ketemu lagi di review manga lainnya. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini dan sampai jumpa.